Selamat malam teman-teman, selamat datang di live kami. Saya Ucok bersama rekan-rekan saya di sini, juga ada Efrat sebagai tim Pak Fredrik Yudadi. Malam ini kita akan live seperti biasa sampai jam 9 malam ya Om ya. Iya. Bersama Pak Fredrik Yunadi kita akan bertukar pengalaman tentang hukum, seputar hukum. Ya seperti biasa bagi teman-teman yang ingin bertanya tentang hukum, silakan kirim pertanyaan Anda di kolom komentar atau dapat join live bersama kami. Nah, untuk tema malam ini adalah temanya pengaruh kekuatan politik dalam penegakan hukum. Seperti apa nih pengaruh politik yang dimaksud ya? Begini, sebagaimana yang selamat malam dulu ya semua pemirsa. Selamat bertemu kembali kepada saya Fredrik Yunadi. Seperti yang saya pernah diskusikan di beberapa hari yang lalu, bahwa hukum itu adalah senjatanya para politikus, sehingga secara de facto memang di dunia ini dimanapun politik itu sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum. Diakuin atau tidak diakuin, memang demikian. Terutama politikus yang punya kedudukan dan yang punya pengikutnya yang besar, otomatis dia itu akan mendominan, dapat mempengaruhi hukum dalam hal ini pengambilan keputusan atau meringankan dan sebagainya. Jadi memang secara lumrah ya Om ya, bahwa politik dapat mengintervensi keputusan hukum ya. Jelas itu sangat berpengaruh. Ya. Oke Om, kita ke pertanyaan langsung. Jadi ada pertanyaan dari teman-teman kita. Kebetulan mereka kirim pertanyaan melalui DM TikTok juga. Ya, silakan. Pertanyaan dari sahabat kita adalah apakah politik dapat mengintervensi hukum? Ya, jelas pasti dapat mengintervensi langsung maupun tidak langsung. Dan bahkan sudah satu fakta ya, bisa dilihat ya, bila seseorang ditinggalin oleh payung politiknya, maka dia akan menjadi buron atau ditarget, atau dalam hal ini ya dijerat dengan hukum lah. Contohnya kan sudah banyak sekali terjadi. Itulah faktanya. Itu udah ditarget berarti ya. Saya mau tidak mau, senang tidak senang, dia harus. Gitu ya. Betul. Bahasanya kurang lebih seperti itu. Ya. Semoga sudah terjawab. Dan pertanyaan selanjutnya, adakah pejabat di Indonesia yang sebetulnya kebal hukum nggak sih Pak? Ya, faktanya banyak ya. Iya. Sebetulnya kalau menurut undang-undang, yang kebal hukum menurut undang-undang itu kan hanya avokat. Avokat itu kan dilindungi oleh pasal 16 Undang-Undang 18 tahun 2002 ya, yang menyatakan bahwa avokat itu tidak dapat dituntut baik secara pidana di luar maupun di dalam pengadilan. Sebagaimana yang diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Karena satu-satunya lah yang profesi yang mendapat perlindungan hukum oleh undang-undang. Namun kan faktanya kan avokat tidak kebal. Bukan tidak kebal, memang dikebiri menjadi tidak kebal. Dikriminalisasi sesuka-sukanya. Tapi memang sudah diatur sebetulnya dalam undang-undang. Ya, satu-satunya yang profesi yang mendapat perlindungan hukum dalam undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia hanyalah avokat. Tapi faktanya juga tidak berlaku. Itulah. Nggak ada perlawanan ya. Sebetulnya kan teman-teman advokat sebetulnya bisa melawan ya. Betul. Avokat ini kan tidak ada korsanya. Kalau bisa saling menjatuhkan. Kalau ada yang sedikit mulai rame atau naik daun, kemudian dicarilah kesalahannya. Wah, dia tidak benar ini dan sebagainya, selalu berkomentar. Bila avokat itu bersatu, semua kekuatan tidak ada yang bisa menghalangi, pasti tumbang. Kalau ketika saya di Amerika, itu avokat itu sangat disegenin oleh penegak hukum manapun.
gitu ya. Karena avokat itu dia bisa ikut pemilihan untuk menjadi jaksa maupun jadi hakim. Ya, kalau di Indonesia kan nggak bisa. Iya, iya. Nah, kemudian di sana itu memang kalau avokat bicara itu ya mereka itu sangat segan karena mereka itu rata-rata taat sama hukum. Iya, iya. Ya, beda kalau di negara kita ini masih belum lah. Iya, gitu. Mungkin on progress mungkin. Ya, selamat datang nih teman-teman yang sudah bergabung. Saya ucapkan terima kasih. Saya ingatkan kembali bahwa kita selalu live ya jam 8 malam di hari Rabu dan hari Jumat. Begitu juga di minggu depan juga di hari Rabu dan Jumat di jam 8 malam. Nah, ada juga pertanyaan yang sudah ditulis oleh teman-teman di kolom komentar. Kita jawab satu persatu. Dan saya ingatkan kembali bukan artinya kita bukan tidak mencatat pertanyaan kalian, bahwa pertanyaan-pertanyaan kalian ini kami catat dan kami antrikan sesuai dengan urutan gitu ya, Mas? Ya, silakan. Ya, oke, kita mulai ya. Apakah tuntutan pidana dan perdata dapat berjalan bersamaan? Nah, ini pertanyaan. Jadi begini, kalau seorang dijerat dengan kasus pidana, ya, banyak sekali rekan avokat atau yang bersangkutan itu biasanya dijerat dengan gugatan perdata juga. Bila itu objek dan subjeknya sama, sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung, itu proses pidananya wajib ditunda hingga mendapat kepastian daripada putusan perdata. Misalkan contoh, suatu barang A dituntut bahwa si tersangka itu menggelapkan barang A, sedangkan A ini mengajukan gugatan di pengadilan. Barang A ini sebetulnya punya saya, kan gitu. Nah, bagaimana kalau sekarang proses pengadilan pidananya itu diproses dan bila dia dijatuhin hukuman dan ternyata di gugatan perdata dia dinyatakan betul barang itu milik si A, kan celaka. Dia udah masuk penjara sedangkan dinyatakan secara hukum barang itu milik si A. Nah, oleh karena itu Mahkamah Agung menyatakan bila ada gugatan perdata dengan subjek dan objek yang sama, maka proses pidana wajib ditunda, bukan dibatalkan, ditunda. Kalau ternyata putusannya itu menyatakan bukan milik dia, ya prosesnya berjalan. Bisa, itu hanya contoh ya. Yang lain-lainnya juga sama. Ya, kurang lebih gitu ya jawabannya. Ya. Dapat salam nih Pak dari Yusuf Ramadan. Ayo Pak, kita bersatu padu meminta DPR supaya rangka hukum avokat seperti di Amerika. Ya, karena sebenarnya teman-teman kita avokat yang jadi anggota DPR itu banyak ya. Tapi masalahnya itu kan ya kembali kepada rasa atau kepribadinya masing-masing. Jadi banyak yang kurang senang, terutama kalau dari organisasi yang berbeda. Otomatis kan istilahnya saling sikut menyikut. Ya, jangan lupa anggota DPR itu 565 kalau nggak salah. Itu tidak semuanya setuju atau mendukung kekebalan daripada profesi avokat, karena mereka kan iri. Kenapa hanya avokat yang dilindungi kok tidak lainnya tidak? Ya, yang pertama sebetulnya satu harapan yang kita harapkan oleh semua avokat yang di Indonesia adalah kebersatuan avokat. Bergabunglah jadi satu organisasi tunggal, sehingga dengan demikian pimpinan organisasi itu dia harus punya hati yang mulia. Tugas dia itu adalah melindungi para anggotanya secara maksimal. Jelas lindungi ini bukan dalam lindungi orang bersalah, tapi lindungi secara maksimal. Namun sekarang banyak sekali organisasi, tiap hari yang difikirkan itu hanya apa? Bagaimana melakukan pendidikan, penyumpahan, cari uang. Akibatnya yang sudah jadi member itu ditelantarkan. Tanya aja lah, semua organisasi hampir senasib seperti ini. Ya itulah yang kami himbau, kapan avokat bisa bersatu dan kapan kita bisa menjadi kuat.
yang tidak bisa dipecah patah-patahkan, dipecah belah atau diadu domba oleh para lawan daripada advokat. Maksud saya lawan jelas kan ya, penyidik, hakim, jaksa itu kan lawan advokat, karena kan bertentangan dengan kita. Ya, melawan. Iya, begitu kira-kira. Ya, saya ingatkan kembali teman-teman yang sudah mengirim pertanyaan ke kolom komentar, kami tetap membacanya sesuai dengan urutan. Jadi teman-teman yang sudah mengirim pertanyaan di kolom komentar, saya berharap untuk tetap stay tune supaya saat pembacaan langsung didengar langsung oleh pengirim. Lanjut aja langsung. Ya. Supaya cepat. Selanjutnya ada kasus di desa. Saya perusahaan hutang 45 juta, perusahaan hutang 45 juta. Janji nyicil tapi sekarang menghilang. Bisakah ke jalur hukum? Ya, kalau yang punya utang itu dia nyicil kemudian menghilang, ya lapor polisi kan. Karena kalau utang nggak bayar dan kemudian orang yang menghilang itu kan penggelapan. Biar aja nanti penyidik itu melakukan upaya hukum maksimal kalau perlu di DPO kalau tidak kecari ya. Memang hutang piutang ini suatu hal yang sangat sulit ya zaman sekarang. Kalau ditagih secara baik-baik, biasanya itu alasan 1001 macam nggak mau bayar. Tapi kalau misalkan dengan jasa penagihan atau debt collector, katanya melanggar hukum. Memang melanggar hukum, betul. Tapi kalau diproses secara hukum, ya banyak yang istilahnya pasang badan kan. Nah itu kan susah. Ya inilah hidup penuh dengan lika-liku beginilah. Jadi sulit ya. Iya. Kalau soal hutang ini lebih baik nggak usah diutangin lah. Ya. Selanjutnya, apa saja imunitas bagi advokat? Ya, advokat itu tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana maupun tun dan sebagainya, selama dia itu beritikat baik. Yang menilai advokat beritikat baik tidak itu hanya Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, penyidik atau masyarakat atau siapapun, meskipun dia itu dosen, dia tidak boleh dan tidak layak dia menilai bahwa advokat ini dinilai tidak etika tidak baik. Karena yang bisa menilai itu hanya sidang kode etik. Yang sekarang kan selalu banyak sekali kan, bahkan hakim, jaksa, penyidik itu babi buta. Sudah mengatakan ya memang etikat baik, tidak baik. Loh yang menilai itu siapa? Sama sekarang contoh kan, polisi melanggar. Itu kan yang menyidangkan pelanggaran kode etik itu kan namanya sidang kode etik kepolisian. Iya kan? Iya, bukan dalam hal ini kita yang menilai. Ya, kalau masyarakat kita banyaknya sering kan udah menilai. Apalagi netizen itu di luar itu kan banyak menilai dengan pada kacamata mereka. Sedangkan sesuatu kejadian itu tidak serta-merta bisa dinilai daripada hanya kacamata sepihak. Nah, itu harus sangat objektif. Nah, yang diharapkan itu adalah Dewan Kehormatan daripada organisasi itu kerja secara maksimal. Karena Dewan Kehormatan sekarang yang melakukan penyidangan itu banyak yang ngawur. Yang saya bisa bilang ngawur karena apa? Sesuka-suka aja. Gitu. Ya. Ya, semoga terjawab langsung ya. Selanjutnya, kalau nggak bisa lanjutin bayar KPR, hukumannya gimana Pak? Ini KPR rumah. Kalau tidak bisa melanjutkan pembayaran cicilan KPR, otomatis itu akan dapat teguran dari bank atau dapat tagihan. Tapi kalau sudah sampai betul-betul tidak bisa bayar, otomatis bank itu akan menyita rumah tersebut untuk dilelang. Ya, sebaiknya ya jangan sampai nggak bisa nyicil ya. Kalau memang ada kesulitan, misalkan mendadak di PHK, sehingga kemudian tidak punya income, belum dapat kerjaan, ya coba melakukan rescheduling dengan via banknya. Bank itu penuh dengan pada pengertian dan toleransi. Dia pasti akan coba menyesuaikan. Tidak akan babi buta kemudian memaksa, nggak mau tahu lah dan sebagainya. Kalau Anda dalam hal ini sudah di PHK kan memang nggak mampu kan, untuk hidup aja susah, bagaimana mau menyicil. Peri kemanusiaan itu saya yakin semua orang masih ada. Ya, oke. Selanjutnya pertanyaannya adalah bagaimana keabsahan liderek
Ya, selamat malam, Yandri. Selamat bergabung. Malam, senior Bu. Selamat malam. Selamat malam. Bagaimana Pak? Apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Izin mendengar. Dilanjut senior Bu. Siap, terima kasih. Masih ada menyisihkan waktu untuk mendengarkan. Silakan koreksi atau saran disampaikan. Siap senior Bu. Ya, oke, kita lanjut pertanyaannya ya. Ya. Ya, bagaimana keabsahan debt collector dalam hukum pidana? Debt collector kan sudah ada. Oh, sorry, lie detector. Lie detector dalam hukum pidana. Oke. Begini, lie detector itu memang kan dibenarkan oleh hukum. Namun sekarang hampir semua hakim ketika sidang kita minta si saksi diuji dengan lie detector, dan hakim pasti menolak tanpa alasan yang jelas. Selalu mengatakan apa? Menurut saya tidak perlu. Nah, hakim kan dia itu kan memposisikan dirinya sebagai wakil Tuhan. Dia kan tidak bisa menolak permintaan daripada terdakwa. Kalau dia tidak bisa, menurut kan menurut kacamatanya hakim. Menurut kacamatanya terdakwa, menurut pembelanya, menurut masyarakat, bahwa saksi itu perlu diuji keaslian daripada lie detector. Ya, kita berhak, tapi memang jangan kecewa. Ya, permohonan untuk saksi atau pelaku terdakwa itu diuji lie detector biasanya itu 99,9% ditolak sama majelis hakim. Selalu ya? Iya. Tapi pernah nggak yang sudah pernah melakukan lie detector sendiri? Lie detector itu yang pernah dilakukan itu dalam tahap penyidikan. Ya. Tapi sejauh mana kebenaran daripada lie detector saya tidak bisa komentar karena saya tidak melihat hasilnya. Gitu. Oke. Ya, ini sekarang sudah bergabung juga Atu Tarsan dan Melvin. Mungkin sudah ada pertanyaannya, bisa mengaktifkan mikrofonnya, silakan. Atau masih malu-malu, kita lanjut dulu pertanyaan selanjutnya. Selamat malam Pak. Iya, selamat malam. Ya, selamat malam. Iya. Yang bisa tanya-tanya masalah hukumnya Pak. Siap. Iya Pak, kan masalah hukum di negara ini yang saya lihat baru-baru ini masalah hukum menuntut yang dituntut. Kan biasanya Pak, kalau orang yang menuntut seseorang itu untuk menunjukkan bukti asli atau tidak, padahal yang dituntut itu tidak bisa menunjukkan sesuatu. Kok yang menuntut di penjara Pak, jadi dihukum? Iya, itu sering terjadi Pak. Yang korban malah jadi tersangka masuk penjara, yang nipu malah goyang kaki kan Pak. Itu banyak sekali terjadi Pak. Makanya lah Pak, itu perlulah rekan-rekan advokat untuk berjuang Pak. Iya. Bagaimana Pak? Hukum kayak gitu yang membingungkan sekarang Pak. Makanya saya tanya sama Bapak, gimana solusinya kayak gitu? Solusinya adalah kita tetap jangan putus asa. Ya, minta pengacaranya, advokatnya untuk melakukan upaya yang lebih keras atau lebih maksimal. Memang upaya itu tidak menjamin bisa berhasil. Tapi mohon diingat Pak, hukum di dunia itu tidak adil Pak. Hukum itu akan adil Pak kalau sudah di surga. Kalau kita di dunia Pak, dimanapun, bukan hanya di Indonesia Pak, di negara manapun di dunia Pak, banyak yang ketidakadilan. Bahkan ada orang yang sudah dieksekusi mati, 10 tahun kemudian terbongkar bahwa dia bukan pelaku, tapi orang kan udah mati. Ya, itu banyak sekali Pak terjadi Pak. Makanya Pak, sebenarnya Pak ya, saya hanya mengharapkan para rekan-rekan jaksa maupun rekan hakim janganlah gegabah atau mudah menuntut orang atau menjatuhi hukuman pada orang karena emosi sesaat. Disinilah letak Pak sebenarnya Pak
sistem hukum kita menggunakan Eropa kontinental. Memang itu bagus Pak dengan tema huruf hukum positif. Tapi sistem hukum dengan Anglo-Saxon itu dengan juri itu rasanya jauh lebih adil daripada sekarang apapun kan diputus oleh majelis hakim. Senang tidak senang mereka berkuasa, mereka mewakili Tuhan memutuskan perkara. Kalau dengan juri Pak, juri itu kan terdiri daripada pilihan anggota masyarakat yang sudah punya reputasi bagus. Jadi kan dilihat daripada kacamata masyarakat maupun kacamata keahlian yang bersangkutan, sehingga pertimbangan-pertimbangan itu kan akan jauh lebih objektif. Namun sekarang kan kita masih menganut Eropa kontinental. Ya, begitulah hukum kita Pak. Ya, bagaimana kita mengatasi Pak? Ya, kita harus berjuang Pak, jangan putus asa. Ya memang perjuangan itu kan tidak bisa sehari dua hari Pak. Kita untuk berjuang merdeka aja berapa lama Bung Karno memperjuangkan kita Pak. Sama Pak, untuk memperjuangkan ketidakadilan Pak, sampai akhirat pun masih kita harus berjuang Pak. Demikian Pak, terima kasih. Ya Pak, terima kasih atas terima kasih. Misalnya Pak, terima kasih telah bergabung dengan kami. Oke, kita lanjut lagi pertanyaan yang sudah kita tulis di kolom komentar. Ada yang minta saran nih Pak? Siapa? Monggo, terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke. Pertanyaan ini dari mahasiswa ya nih. Nah, bagaimana saran judul tugas akhir Pak tentang pidana korporasi? Nah, pidana korporasi untuk judul tugas akhir. Iya. Iya, bahkan judul itu kan relatif ya. Mungkin misalkan contoh kan gitu kan, pidana korporasi apakah adil? Kan begitu kan? Atau kan penerapan pidana pada pidana korporasi sehingga hari ini telah memakan berapa korban? Maksudnya korban kan ada orang yang tidak tahu menahu, tapi karena dijerat korporasi akhirnya kan dia masuk penjara. Nah itu mungkin bisalah dibuat menjadi suatu tesis ya untuk melakukan penelitian. Judul itu relatif, nggak bisa saya memberikan lebih dari itu ya, karena setiap orang kan berpikirnya berbeda. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Semoga terinspirasi nih Pak, walaupun sedikit menjadi inspirasi juga Pak. Ya, bagaimana hukum teman pinjam 100 tapi nggak dibalikin dan pas ditagih marah-marah? Dalam nih. Ya, begini. Biasa Pak, ketika meminjam itu baiknya setengah mati menjilat-jilat, ya kan? Tapi ketika ditagih, waduh bagaikan orang mau perang Pak. Kalau perlu bisa ditonjok sama dia. Itu sudah sifat manusia pada umumnya. Ya kalau memang pinjam tidak bayar, lapor polisi Pak. Kan berarti penipuan Pak, atau penggelapan. Begitu Pak. Iya. Ya, ini juga ada yang nanya teman-teman mengenai rangka SAP. Aduh, kita kan bidangnya ini Pak ya. Apa ya? Rangka SAP yang lagi viral itu Pak. Sebetulnya bukan bidang kita nih. Ya, silakan Pak Ria Alal. Silakan bertanya Pak. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak, saya ini dari Papua. Iya. Saya cuma mau tanya, Pak, seandainya hukum untuk mantan suami yang nggak nafkahi anak dari dalam perut sampai udah umur 3 tahun, itu hukumnya apa ya Pak? Begini, pertama mohon maaf Bu, apakah itu nikahnya resmi atau nggak resmi? Saya tanya dulu itu Pak. Resmi. Oke, kalau resmi, selanjutnya apakah tinggal satu rumah atau Ibu sudah ditinggal? Sudah pisah. Sudah diajukan cerai belum Pak? Sudah terima sertifikat cerai. Oh sudah, kemudian putusannya dinyatakan dia wajib membayar gitu Pak ya? Iya. Jadi langkahnya Ibu buat surat kepada ketua pengadilan setempat untuk meminta melakukan somasi amani, teguran kepada mantan suaminya.
Kemudian kalau memang dia tetap tidak mengindahkan amaningnya, jadi ibu bisa mengajukan gugatan perdata dengan menggugat harta yang dimiliki oleh mantan suami. Misalkan mantan suami punya motor, punya mobil, atau punya rumah, atau punya apa begitu kan, ibu ngajukan aja gugatan supaya itu hakim berkenan untuk menyita barang itu untuk mengganti nafkah ibu selama sekian tahun atau sampai anaknya. Gitu ya. Baik Bu, kira-kira begitu Pak. Ibu bisa ngajukan permohonan ke pengadilan setempat, kemudian minta melakukan amaning Pak, teguran langsung pada yang mantan suaminya. Dan cara-caranya pengajuannya, apanya? Cara mengajukannya seperti apa? Atau? Ya, mengajukan permohonan aja Pak. Jadi saya dalam hal ini sebagai seorang istri yang mengajukan gugatan telah dikabulkan oleh pengadilan dengan putusan nomor sekian tanggal sekian kan gitu kan, yang amar putusannya menyatakan bla 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 kan gitu kan, membayar misalkan uang nafkah buat anaknya sekian besar sekian sehingga dia umur berapa tahun misalkan ya. Saya kan belum tahu isinya ya, kira-kira begitu ya. Tapi hingga hari ini sama sekali sudah 3 tahun atau sudah sekian 900 hari atau sudah 1000 hari kan kira-kira gitu kan, tidak pernah mengindahkan, tidak pernah mematuhi putusan tersebut hingga saya hidupnya sengsara. Dari mohon dalam hal ini ketua berkenan untuk membantu memerintahkan supaya mantan suaminya itu tunduk dan melaksanakan isi daripada amar putusan tersebut. Gitu aja. Wah, simple loh itu. Iya baik Pak, ya, terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sebelum melanjutkan pertanyaan dari teman-teman yang live, kita melanjutkan pertanyaan dulu yang sudah ditulis di kolom komentar. Ya, selanjutnya bagaimana hukum kalau orang yang menipu di medsos mengatasnamakan oknum? Nah, pura-pura jadi polisi mungkin ya. Jadi begini, apapun yang terjadi melalui medsos, baik melalui IG atau melalui Facebook atau melalui SMS atau melalui WA, ya segeralah lapor pada polisi setempat. Kemudian dengan bukti-bukti chattingnya, bukti transfer atau bukti pembayarannya dan sebagainya, minta polisi supaya mengusut, karena polisilah yang satu-satunya bisa mendetek, mencari yang mengirim surat tersebut itu alamatnya di mana, siapa dia, dengan IP-IP-nya bisa ditelusuri. Kemudian polisi pasti akan melakukan langkah-langkah hukum sebagaimana mustinya. Begitu. Ya, maka terjawab langsung pertanyaannya. Kita lanjut lagi, di mana bisa melihat jadwal sidang koruptor? Wah. Sidang korupsi itu kan hampir dilakukan di setiap pengadilan ya. Kalau di Jakarta ada namanya pengadilan tipikor, itu yang berpusat atau bergabung atau bersama-sama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi di setiap pengadilan itu bisa dilihat dalam pengumumannya kapan ada kasus korupsi yang disidangkan, dan itu kan terbuka untuk umum, siapapun bisa mengikuti sidang. Jadi sebetulnya di TV juga udah disiarkan juga gitu ya Pak? Ya, kadang-kadang kan ingin melihat di lokasi ya, supaya lebih puas. Silakan aja. Kalau di TV kan tidak semua orang, tidak tercover semuanya, kan hanya cuplikan yang daripada sidang. Oh iya, nggak nonton dari awal ya Pak. Ya, selanjutnya teman kita yang sudah bergabung di live kita, silakan nyalakan mikrofonnya. Mungkin dari Cinamon, silakan. Halo, selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam. Salam sejahtera Pak. Salam sejahtera juga. Ya, Pak, saya mau tanya Pak. Iya. Gimana itu hukumnya? Saya kan misalnya saya kredit mobil ke ACC gitu ya Pak. Iya. Tapi ada keterlambatan sekitar 2 bulan. Itu nih udah agak berapa lama ya Pak? Iya. Terus kemudian mobil saya tuh ditarik dengan cara dicuri Pak oleh kolektornya. Oh gitu. Oleh debt kolektornya Pak. Iya. Saya rasa Bapak mesti langsung lapor kepada polisi setempat Pak. Lapor aja ada pencurian Pak.
karena debt collector merampas atau mengambil mobil Bapak secara melawan hukum atau dengan kunci palsu misalkan, atau dia menarik pakai mobil tarik gitu ya, tetap itu termasuk pencurian, Pak. Lapor pada polisi setempat langsung aja, Pak. Nanti kalau orangnya alasannya dia itu adalah dapat kuasa dari ACC atau dari siapapun, kan Mahkamah Konstitusi telah memutuskan, Pak. Kan debt collector tidak bisa main hakim sendiri. Leasing tidak boleh main hakim sendiri. Dia wajib mengajukan permohonan eksekusi melalui pengadilan setempat dengan akte fidusianya. Kalau dia main hakim sendiri, jelas dia kena pidana. Pencuriannya kalau di jalan dihadang kemudian diambil paksa, itu perampokan, Pak. Laporkan aja, Pak. Itu murni mutlak pidana itu, Pak. Iya, jadi ceritanya gini, Pak. Dia nyurinya tuh gini. Orang kantornya itu kan kebetulan di sebelah kantornya itu orang kantornya itu bilang, Pak, boleh saya check-in, saya bantu check-in gitu mesinnya segala macam, tapi posisi kunci itu ditinggal gitu, Pak. Jadi posisi kunci ditinggal, nah terus kuncinya itu dia ambil kan sama debt collectornya. Nah, mereka kan ramai-ramai, Pak. Saya kebetulan sendiri gitu kan. Terus mari Pak, saya bantu, katanya saya bantu proses untuk penyelesaiannya. Sebelumnya kan saya bisa ya Pak, begitu kan. Cuma dia sistemnya tuh dialog untuk pembayarannya gitu. Jadi kalau akun untuk pembayarannya dialog, nanti saya bantu, terus dia pinjam STNK, saya naik ke atas, soalnya mobilnya udah gak ada, itu kan dicuri gitu ya. Iya, pencurian, perampokan itu, Pak. Kan dia itu dalam hal ini kan dia ngambil secara paksa tanpa izin Bapak kan. Kalau orang mengambil barang tanpa izin kan perampokan, Pak. Sama aja, Pak. Laporkan aja manajernya, Pak. Minta polisi bahwa manajernya harus jadi tersangka, Pak. Oh gitu bisa? Iya, bisa, Pak. Bisa, Pak. Karena masalahnya juga Bapak dalam hal ini bisa ngajukan gugatan juga, Pak. Bahwa Bapak kan selama ini ada bayar uang muka, tentu kan gitu kan, Pak. Ya, Bapak aku juga udah cicil, misalkan udah cicil 10 kali atau 5 kali, saya nggak tahu lah kan, kira-kira kan Bapak ada keluarkan uang kan, Pak. Berarti di mobil itu kan ada uang Bapak kan gitu kan? Ya, berarti sekarang kalau diambil dicuri gini kan Bapak uangnya Bapak hilang kan? Ya, itu kan penggelapan, Pak. Perbuatan melawan hukum, Pak. Iya, itu perbuatan melawan hukum, Pak. Gugat perdata secara kerugian, kemudian lapor pidana karena dia telah merampok atau mengambil secara paksa mobil Bapak dengan tipu muslihat kan, Pak. Dia kan dengan tipu pura-pura ini itu dan segalanya kan, Pak. Oke. Ya. Tapi nggak ada saksi lain itu saya kuat, Pak, karena cuma saya yang menyaksikan. Nggak masalah, Pak. Yang sekarang buktinya kan orang kalau mobil hilang kan nggak perlu, seperti contoh Pak, saya pribadi aja pernah mobil saya dicuri kan Pak, di depan rumah lagi Pak. Malam hari kan saya nggak punya saksi Pak. Ya tapi memang mobil saya hilang bagaimana kan Pak ya? Ya memang harus lapor Pak. Gitu. Oke. Ya. Pak, jadi saya pengen tahu juga itu kan prosesnya, masalahnya gini. Saya itu pernah istilahnya katakanlah mediasi dengan mereka gitu kan, orang legalnya mereka tuh baik-baikin saya, katanya ada kayak semacam pengembalian uang. Saya bilang saya nggak mau. Jadi nilainya itu kalau nggak salah udah tinggal 110 juta ya sisanya setelah yang saya cicil gitu ya. Jadi saya bilang gini aja deh, itu nilainya berapa saya tebus, jadi saya tebus aja deh semua. Jadi karena sebenarnya saya telat 2 bulan itu bukan karena saya nggak mampu bayar atau apa gitu. Kenyataannya di rekening saya ada, cuma memang waktu itu kan saya ada keterlambatan pembayaran ya Pak ya, usaha itu betul gitu Pak. Nah jadi barang-barang pribadi saya sampai sekarang belum belum dikembalikan sama mereka. Ya udah, Bapak sekarang lapor polisi deh Pak. Nggak apa-apa Pak. Hah? Bisa ya Pak? Bisa Pak, lapor polisi langsung aja Pak. Meskipun udah agak lama ya Pak? Nggak masalah Pak. Kan belum sampai lebih dari 8 tahun kan Pak. 10. Belum. Iya. Jadi gini, saya itu saya diemin karena ya saya banyak urusan lah, kan pusing Pak biasanya urusan-urusan seperti itu kan. Saya agak diemin gitu loh. Oh iya. Saya agak diemin
Iya betul. Gitu. Oh jadi bisa. Bisa Pak. Ya, laporkan aja Pak. Termasuk yang dilaporkan bukan DP. Kalau kan Bapak nggak tahu. Manajernya atau pimpinannya sana siapa Pak? Kalau perlu direkturnya dilaporkan Pak. Oh bisa ya Pak? Bisa Pak. Karena kan dia bertanggung jawab kan Pak. Yang bertanggung jawab di depan sama di luar, di dalam maupun di luar pengadilan itu kan direksi Pak. Bukan karyawan kan Pak. Kalau karyawannya Bapak tahu namanya ya Bapak laporkan sebagai terlapor 1, terlapor 2, terlapor 3 gitu aja kan Pak. Bapak ngecek kan bisa tahu Pak. ACC yang misalkan yang di cabang mana, kepala cabangnya siapa, wakilnya siapa, laporin aja semua Pak. Oh, ya boleh Pak. Boleh. Oke, ya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, kita lanjut pertanyaan yang ada di kolom komentar. Saya ingatkan kembali teman-teman ya, jangan pergi dulu karena pertanyaan Anda sudah kami susun dan kami amplikan. Ya, dalam KUHP dalam KUHP yang baru, apakah ada perubahan paradigma hukum di Indonesia? Secara garis besar tidak ada Pak, tapi KUHP yang baru ini yang berlaku tahun 2026, awal 2026 itu jauh lebih mencakup untuk banyak tindak kejahatan dan jauh lebih baik, lebih bagus daripada KUHP peninggalan dari Belanda. Yang hanya disayangkan hukum mati masih dipertahankan. Seharusnya sudah dihapuskan. Iya. Iya, oke, selanjutnya ya Pak ya. Pak, apakah petitum dalam perkara PMJ itu harus dijawab atau tidak? Bagaimana caranya Pak? Ya, kalau perkara dalam petitum itu sebaiknya ya semua gugatan itu kan dijawab satu persatu. Per setiap kalimat, setiap pertanyaan atau sangkahannya daripada atau gugatannya dari lawan itu kan harus dijawab. Wajib dijawab ya? Ya, jangan sampai nggak dijawab. Kalau nggak dijawab akan membuat orang mengambil kesimpulan seolah-olah Anda mengakuin atau membenarkan apa yang dituduhkan. Ya. Jadi ya gitu. Iya. Kalau nggak dijawab artinya salah nanti. Betul ya, Pak. Oke, selanjutnya saya transaksi jual beli cash, tempo pembelian nggak bayar dicicil pas separuh jalan. Nasib cicilan itu gimana Pak? Saya ulangi nih Pak ya. Bagaimana? Saya transaksi jual beli cash tempo, pembeli nggak bayar cicilan pas separuh jalan. Nasib cicilan itu gimana? Oh, jadi pembelinya mau cicil sampai tengah jalan nggak cicil. Iya. Laporkan aja penggelapan Pak, itu mutlak itu. Apalagi pasti dalam pembelian pencicilan itu salah satu dari suratnya mungkin masih ditahan oleh pemilik sebelumnya mungkin Pak. Nah, kan pemilik kan punya barang, misalkan saya punya TV, saya toko TV, saya jual ke seseorang, oke, kamu boleh cicil 12 kali kan gitu kan, dia cicil 6 kali, habis itu nggak mau bayar, ya kan? Jangan kirim orang atau datang untuk ambil TV-nya, kamu menjadi tindak pidana. Iya, lapor aja pada polisi bahwa ini penggelapan. Dia di sini dia minta-minta sama saya, katanya nggak mampu, segala dia cicil, tahu-tahu selanjutnya dia tidak bayar kan gitu kan, tidak melakukan pembayaran sehingga saya menderita kerugian. Simple itu prosesnya. Siap. Terlanjut lagi. Hukum pembagian harta bagi ahli waris yang telah mendatangani surat kuasa. Ya, hukum. Wah, ini pertanyaan sebenarnya kurang jelas ini Pak. Iya. Kita skip dulu mungkin nanti. Bagaimana hukum pembagian apa? Pembagian harta bagi ahli waris yang telah menandatangani surat kuasa. Jadi gini, ahli waris itu sesuai dengan surat wasiat atau penetapan pengadilan, itu kan dia berhak atas apa yang sudah ditetapkan, yang tertera dalam pada surat tersebut. Ya, kalau misalkan ahli warisnya itu berada di luar negeri, ya atau dia sedang pergi kemana, memang dia berhak mengalihkan pada dengan surat kuasa. Jadi pemegang surat kuasa berhak untuk menuntut warisan yang sudah merupakan hak yang bersangkutan. Ya. Oke, dari jawab langsung. Yang sudah bergabung di live Muhammad Rizky Triva, mungkin bisa langsung bertanya dengan mengaktifkan mic-nya, silakan. Selamat malam Bapak. Selamat malam.
Bapak, saya kan ingin bertanya Bapak. Saya ini ada keluarga yang membeli tanah. Iya. Tapi tanahnya di kemudian hari pada saat sudah digarap alias sudah dibersihkan itu bermasalah. Ada orang yang mengajukan sertifikat SHM, tapi SHM-nya ini ternyata dua Bapak. Iya. Yang punya saya sama yang punya orang yang nuntut ini juga. Oke. Nah ternyata dimasukin ke pengadilan itu yang menang ini yang satunya Bapak karena dia lebih lama SHM-nya. Iya. Nah terus pada saat pada saat mau pengajuan ganti rugi lah Bapak pada orang yang tadinya kami beli tanahnya ini, dia berkata bahwa oh itu bukan hak saya lagi karena kan memang SHM, kan saya punya SHM. Nah itu bagaimana Bapak menurut Bapak? Begini Pak, waktu Bapak gugat, Bapak dikatakan kalah, itu ada saksi ahli dari BPN nggak? Ada Bapak, Oke. Karena dibawa sama yang satunya ini. Oke. Yang orang Dalam yang BPN ada mengatakan nggak bahwa sertifikat yang Bapak miliki atau yang Bapak beli itu dinyatakan palsu atau bukan produk dari BPN begitu? Enggak Bapak, dia bilang asli Bapak, sama juga. Jadi Asli. suratnya ini asli. Loh kalau asli kenapa ada dua sertifikat? Kok double? Nah itu makanya saya bingung Bapak. Tapi Ya. dia bilang, pengadilan bilang yang menang ini yang satu yang ini Bapak. Oke. Gini, sertifikatnya lebih lama. Ya, kalau gitu itu berarti ada oknum BPN yang mempermainkan, Pak. Lapor polisi aja, Pak. Bahwa saya punya sertifikat hak milik dan BPN waktu sidang itu minta minutes akte sidangnya, Pak. Kopinya, jadi saksi ahli atau BPN itu jawabnya apa? Kalau dia mengatakan bahwa ini juga asli, gitu, Pak. Nanti kan BPN-nya berarti bagaimana BPN bisa mengeluarkan dua sertifikat pada sebidang tanah yang sama. Berarti kan BPN dalam hal ini oknum BPN ada main kan, memalsukan. Atau itu merupakan duplikat sertifikat. Sertifikat itu kan tidak ada yang siapa lebih lama atau siapa lebih baru, Pak. Kalau satu objek itu kan tidak mungkin ada dua sertifikat, maupun 100 tahun pun kan tidak mungkin bisa dikeluarkan sertifikat lain, Pak. Itu SHM loh, Pak, bukan SHGB, Pak. Sehingga dalam hal ini lapor polisi aja, Pak, bahwa dalam hal ini saya punya sertifikat hak milik, buktinya ini ternyata ada orang yang mengaku dengan sertifikat yang sama. Bahkan dalam gugatan itu dia nyatakan benar, sedangkan BPN mengatakan sertifikat saya asli. Saya mohon dalam hal ini diusutkan. Ya, ketahuan siapa, termasuk penjual kan. Penjual juga dilaporkan. Kan penjual itu kan dia nggak bisa cuci tangan kan. Kalau seperti contoh, Pak, saya punya mobil, saya jual ke Bapak. Kemudian sudah saya kasih BPKB semua sudah, Pak. Tahu-tahu sekarang BPKB-nya Bapak mobilnya disita sama polisi atas pengaduan orang. Ternyata BPKB-nya saya ini cacat atau istilahnya aspal lah kan gitu. Bapak cari saya lagi kan. Saya bilang, wah kan udah saya jual. Saya nggak mau tahu kan. Ya nggak bisa lah. Berarti kan saya nipu, Pak. Sama dengan hal Bapak. Lapor aja, Pak. Penjualnya juga melakukan penipuan. Termasuk yang dilaporkan, yang jual, termasuk yang sekarang mengaku sebagai pemilik, termasuk BPN juga dilaporkan, Pak. Jadi 3 orang yang 3 pihak yang dilaporkan, Pak. Ya, gitu Pak kira-kira. Bapak, saya udah mau tanya lagi Bapak. Ya. Kan sekarang ini kan banyak sekali anak-anak muda yang takut berurusan dengan hukum. Ya. Menurut Bapak, ketakutan mereka ini apakah bisa dihilangkan Bapak? Karena kan yang seperti kita tahu ada kemarin anak dari Kapolri yang menuntut, yang mungkin Bapak pernah dengar beritanya. Nah kan itu kan ada kayak masih keraguan Bapak atas hukum Bapak. Nah bagaimana tanggapan Bapak? Ya begini Pak, memang hukum itu kan tidak adil Pak ya. Tapi namanya kan kita tetap harus berusaha Pak ya. Jangan takut pada hukum meskipun ada oknum-oknum yang bergentayangan Pak. Karena kalau kita mulai takut, kita tidak mau mencoba Pak, berarti kan oknum-oknum gentayangannya kan istilahnya setan-setan mafia hukum kan makin banyak Pak. Makin bikin masyarakat makin keder kan Pak, makin takut. Jadi menurut saya ya harus dicoba Pak, jangan takut Pak. Konsultasilah sama avokat-avokat yang Bapak kenal atau yang terdekat yang Bapak tahu.
pasti rekan-rekan advokat akan memberikan bantuan hukum semaksimal. Itu saya yakin, Pak. Jadi jangan semuanya ditanganin sendiri, Pak. Konsultasi sama advokat, nanti biar advokatnya yang bikin laporan polisi, Bapak tinggal menjelaskan permasalahannya, jadi Bapak bisa lebih santai, Pak, dan tidak dipingpong, tidak dipermainkan sama oknum-oknum, Pak. Kira-kira gitu, Pak, ya. Iya, Bapak. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih. Ya, masih melanjutkan pertanyaan tadi yang tentang sertifikat, Pak. Kalau sama-sama asli, pembatalannya kepetun kah, Pak? Ya, kalau sama-sama asli, Pak, ya kan berarti kan ada yang salah satu dinyatakan palsu, Pak. Berarti kan BPN-nya nggak benar, Pak. Itu kita untuk apa kita batalkan, Pak? Karena kita batalkan, kita harus punya bukti, Pak. Misalkan ada putusan yang menyatakan bahwa sertifikat ini tidak benar, bukan produk dari BPN. Ya, Bapak bisa tuntut ditun supaya membatalkan sertifikat tersebut. Tapi kan sekarang kan permasalahannya dua-duanya asli kan? Iya, dua-dua asli kan Tun bagaimana mau memutuskan? Tun kan menyatakan bahwa penerbit sertifikat tidak benar. Sedangkan sekarang ada dua sertifikat, dua-duanya dikatakan asli. Bagaimana dia mengatakan ini tetap masuk dalam ranah pidana ini? Berarti oknum BPN-nya terlibat. Iya. Nah, itu ngeri-ngeri itu. Sekarang banyak banget permasalahan yang kayak gitu tuh, Pak. Betul. Ya, kita lanjut pertanyaan yang di kolom komentar. Tanah yang sudah dihibahkan untuk lorong, apa masih bisa dijual belikan sama si penghibah kepada orang lain? Kalau dihibahkan, ada surat hibah resmi, tentu tidak bisa. Tapi kalau misalkan tanah saya, kemudian sementara ada tetangga, aku minta dong buat jalan lorong kan gitu kan, ya udahlah pakai aja dulu kan gitu kan, Pak. Kemudian suatu hari saya bilang aku mau jual tanahnya, ya memang hak dia, Pak. Nggak bisa berbuat apa-apa. Jika ada surat hibahnya, tentu dia bisa dituntut, diminta kembalikan kepada memenuhi daripada akte hibah tersebut. Gitu ya. Jadi memang kalau udah terlanjur dikasih ngapain dijual ya, Pak? Ya, selanjutnya Pak, pasal KUHP masalah hutang piutang nggak bayar ke arah pidana ada nggak? Kalau hutang piutang itu kan bukan ranah pidana sebetulnya, itu kan perdata. Tapi kalau hutang piutang dengan etiket tidak baik, misalkan dengan tipu muslihat, dengan rayu-rayu kan gitu kan, Pak aku mau beli Pak tustelnya, kayak kameranya kan, nanti sampai rumah saya bayar kan gitu kan, saya pinjam dulu pakai, ya kan, karena yang pinjam itu kan tetangga, Bapak percaya kasih dia, itu kan penipuan, Pak. Berarti itu bisa dilaporkan. Tapi kalau jelas pinjam uang sama bank kan gitu kan, hutang piutang itu perdata, itu nggak bisa dipidanakan. Ya, semoga terjawab dengan baik. Selanjutnya, berita acara sidang bisa diminta nggak, Pak? Minutes sidang atau berita acara sidang itu bisa dimintakan resmi langsung melalui majelis hakim. Bisa aja ya? Bisa. Enggak ada syarat-syarat tertentu? Enggak, karena itu kan berita acara sidang itu kan wajib disalin dalam salinan putusan. Tapi sekarang memang, bukan sekarang ya, hingga hari ini pun banyak berita acara sidang itu yang ditambal sulam sama namanya panitera pengganti yang catat. Kadang-kadang bahkan dengan nekat dipalsukan. Itu sering terjadi. Maka sidang lebih baik bawa rekaman. Di video direkam semuanya. Dengan demikian, bila ternyata berita acara sidang saksinya mengatakan tidak, dalam berita acara sidang kan saksi bilang iya, berarti kan dia memalsukan. Itu bisa dipidana. Gitu ya. Ya. Nah, ini masih kembali ke pertanyaan sebelumnya, masih berkaitan. Nah, ini saya juga dikasuskan masalah hutang, sedangkan kita mau mengembalikan dengan cara cicil. Udah ada etiket baik nih, mau nyicil ya. Nah, gimana tuh, Pak? Apa memang? Jadi kalau misalkan yang bersangkutan telah dilaporkan menjadi saksi atau tersangka di kepolisian,
bisa minta polisi untuk melakukan retroaktif justice, damai, dimediasi, dan polisi pasti bersedia karena itu perintah dari Kapolri. Tapi, kecuali nilai besar ya. Iya, tapi sedangkan sebenarnya yang meminjam uang sudah meninggal yang bersangkutan. Jadi ahli waris yang nuntut. Yang saya ulangi, jadi yang dituntut ini adalah ahli waris bahwa untuk mengembalikan uang. Nah, jadi si ahli waris menyanggupi bahwa mengembalikan uangnya itu secara cicil. Nah, yang menuntut ini maunya mau dikasuskan gitu loh, Pak. Nggak bisa. Gini, hutang piutang itu memang akan diturunkan pada para ahli warisnya, tapi tidak bisa dipidanakan. Jadi apa yang dilakukan oleh orang tua, misalkan bapaknya rampok, masa anaknya harus masuk penjara? Kan begitu kan? Kalau bapaknya nipu, masa anaknya harus tanggung jawab? Tapi kalau hutang piutang, meskipun meninggal, hutangnya tetap turun kepada para ahli warisnya, wajib tapi itu pidana, perdata bukan pidana. Perdata jatuhnya. Iya. Dan tidak bisa dipidana. Nggak bisa. Apalagi nggak perlu takut itu, Pak. Niatan untuk kembalikan ya, Pak. Iya. Apalagi sudah ada bilang saya mau nyicil. Dia kalau nggak mau terima ya terserah, ya kan? Kalau kasarnya ya kamu tuntut aja almarhum di kuburan sono. Ya, oke. Sekarang sudah, silakan Pak. Selamat malam Pak Pangadilan. Ya, Bang Petri. Iya, selamat malam. Salam kenal Bang, saya dari Medan nih Bang. Selamat malam, salam kenal juga. Bagaimana Pak? Ini Bang, saya mau sharing aja nih Bang. Ini kan terkait kalau Bang Petri kan sudah kita akui lah jam terbangnya di dunia advokat nih Bang. Nah, terima kasih. Gimana Pak? Ya. Saya ada pegang kasus nih satu Bang. Iya. Kebetulan ini memang kasusnya kasus perdata juga. Iya. Terkait dengan Tanah Sultan dulu Bang. Tanah Sultan ya, zaman dulu punya ya. Sultan. Jadi gini Bang ceritanya, Sultan ini dulu tahun 1872 sudah pernah bikin kontrak kerja sama dengan perusahaan Belanda namanya Deli Maskapai Bang. Iya. Kalau disebut istilahnya akta konsesi Bang. Iya. Nah, tapi kan beriring jalannya waktu, seharusnya kan dari 1872 itu berakhir tahun 1950. Iya. Nah, tapi beriring berjalannya waktu, Indonesia kan merdeka nih. Iya. Ya kan? Nah, keluarlah Undang-Undang Nasionalisasi tahun 58. Betul. Nah, tapi setelah saya lihat, saya baca juga Undang-Undang Nasionalisasi itu maupun turunnya PP-nya, tidak ada yang menyatakan itu tanah konsesi, tanah wilayah, tanah adat itu diambil oleh pemerintah, tidak ada. Nggak bisa, itu tetap milik yang bersangkutan, milik pemiliknya. Nah, pemiliknya seharusnya begitu kan? Betul. Nah, tapi pada kenyataannya tanah-tanah sultan ini dipakai oleh pemerintah melalui BUMN, gitu. Bisa dituntut kan Pak? Sudah gugat sekarang? Nah, sekarang gini Pak, ini lucu kejadiannya Pak. Iya. Kemarin kan ada orang perorangan lah yang menguasai juga tanah itu karena kita punya data melalui konsesi itu, bahkan petanya juga kalau zaman Belanda itu dulu semua ada gitu kan. Iya, betul. Deling per updeling semua jelas. Jadi kita itu yang kita punya. Nah, kemarin itu ada satu pengusaha lah kita somasi 2 kali menyatakan bahwa sebenarnya ini tanah sultan kan kira-kira gitu lah sama betul. Iya. Nah, tapi malam-malam kita yang digugat. Pada melawan hukum. Saya rasa ya nggak apa-apa. Iya. Justru kita tadi yang mengeluarkan uang, jadi mereka yang mengeluarkan uang gitu. Iya. Nah, tapi kan bisa rekompensi kan Pak, gugat kembali kan? Iya Bang. Jadi ini dalam proses. Maksud saya pertanyaannya gini Bang. Iya. Apakah bisa kita buat akta konsesi itu menjadi alasan kita untuk menang di pengadilan? Nah, itu intinya gimana? Solusi apa? Gimana kira-kira Bang? Dari gini, jadi Bapak perlu dibantu oleh saksi ahli, khususnya saksi ahli soal pertanahan.
Banyak profesor-profesor Pak yang ahli dan bisalah sebahasa dengan kita Pak. Kalau perlu saya kenalkan Pak. Siap. Ya, dia kalau saksi ahli bicara Pak ya, dia bisa bikin statementnya. Jadi tidak ada alasan bagi majelis hakim untuk merem atau mengesampingkan bahwa keberadaan atau kepemilikan dari tanah tersebut. Karena kepemilikan sultan, kepemilikan adat itu nggak bisa dihapus oleh siapapun Pak. Siap, betul. Ya. Itu statement itu yang mau saya dengar nih Bang, dari istri saya Bang. Baik, terima kasih. Kalau nanti perlu nanti WA saya kenalkan profesornya. Siap, itu harus kita kedepankan saksi ahlinya Bang ya? Iya harus Pak. Siap. Nanti Bapak ajukan saksi ahli untuk membuktikan bahwa tanah untuk kepemilikan dan segalanya Pak nanti. Izin Bang, Iya. Itu bukan mengajari pula nih Bang, minta maaf izin kalau bisa memperkenalkan boleh lah. Iya, bisa. Nanti saya kenalkan ya. Terima kasih. Selamat malam. Salam. Semoga sukses selalu Pak. Ya, oke. Selanjutnya kita kembali lagi ke pertanyaan yang sudah ditulis di kolom komentar. Ini banyak banget Pak. Iya. Ya, saya lanjutkan kepada pertanyaan yang bertanya tentang Pak, kenapa Pradi pecah jadi 3? Bikin profesi advokat nggak kuat. Nah, ya begini. Karena saya kebetulan kan dahulunya kan anggota Pradi, bahkan saya pernah menjadi calon ketua umum Pradi waktu itu zaman dengan pada rekan Pak Fauzi kan. Tapi kebetulan saya kalah suara, beliau yang jadi. Nah, yang memang beginilah. Karena kan setiap orang itu ingin menjadi pemimpin. Yeah. Kemudian setiap orang merasa dirinya itu lebih pandai daripada temannya. Ya semua orang itu merasa, lu sudah jadi ketua harusnya ganti gua dong. Dia tidak berpikir bahwa organisasi yang pilih itu kan anggota. Bukan atas kemampuan kita sendiri yang mendeklarasi bahwa saya pintar, saya hebat. Ya tapi mereka sekarang mendeklarasi, kemudian mereka membuat organisasi sendiri dengan Pradi belakangnya apa dan tetek bengek ya saya nggak tahu ya. Organisasi kan bukan hanya Pradi, masih banyak sekali. Ada 100 lebih sekarang. Wah. Ya itu yang kacau balau, bagaimana bisa bersatu. Saya rasa sampai kiamat juga nggak bisa lah. Berat itu ya? Ya, kecuali pemerintah secara tegas mengatakan organisasi hanya satu titik. Misalkan undang-undang advokat sebenarnya kan mengatakan demikian, tapi kan ditafsirkan di putusan dengan pada Mahkamah Konstitusi sudah mengatakan hanya Pradi satu-satunya organisasi advokat, tapi kan nanti tumpang tindih. Karena putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung penilaiannya beda lagi. Ya. Nah, ingat satu, karena apa Pak? Pemerintah atau penegak hukum lainnya tidak ingin advokat itu hanya satu atau terlalu kuat. Dia ingin menghancurkan atau memecah belahkan advokat supaya kita ini kalau bersatu kita kuat, kita kalau hancur seperti pasir di pantai kan, nggak ada nilainya. Ya itulah maunya mereka begitu Pak. Pecah belah ya. Iya. Oke. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya Pak. Jika ahli waris Islam sepakat bagi waris secara perdata dan ada akta notaris, apakah bisa nanti digugat agar dibagi secara waris Islam Pak? Gini, kalau ahli waris dengan agama Islam, jadi harus minta penetapan daripada pengadilan. Jadi nggak bisa dibikin akta notaris. Akta notaris hanya berlaku untuk orang agama di luar Islam. Jadi itu akan digugat, mungkin ada notaris yang berani bikin, ya silakan gitu. Tapi kan ujung-ujungnya itu nggak punya nilai kekuatan hukum gitu. Pasti akan digugat itu. Iya. Harus dari pengadilan itu penetapannya. Siap. Serem-serem juga nih ya. Apakah konflik norma terkait badan layanan usaha daerah termasuk ranah hukum bisnis? Tetap dong. Ya, badan usaha daerah itu kan tetap badan hukum, badan pengusaha, misalkan perusahaan daerah, itu sama perusahaan swasta itu sama, nggak ada bedanya, nggak ada bedanya, termasuk Pak, hukum bisnis. Jadi selanjutnya Pak, nih kita juga ada pertanyaan dari DM TikTok juga.
atau juga di sini yang sudah bergabung live juga Bayu Nursyah mungkin mau mengaktifkan mikrofonnya, silakan. Silakan Pak Bayu. Oke, masih malu-malu mungkin. Ya, selanjutnya, ini pertanyaan yang masih yang tadi nih Pak tentang waris Islam. Seperti pembagian waris Islam wajib penetapan pengadilan agama ya Pak? Ini banyak pertanyaannya nggak gitu. Sudah. Ada jaksa pengacara ini. Sudah semuanya. Jaksa pengacara ini. Ada. Sudah sih ini. Ya, itu tadi Pak mengenai pertanyaan dari HP Borneo yang masih tentang wali waris Islam tadi. Ya, dia melanjutkan pertanyaannya, berarti pembagian waris Islam wajib penetapan pengadilan agama ya Pak? Betul. Nah, itu kurang lebih langsung dijawab singkat padat. Ya, pertanyaan yang dari DM kita selanjutnya. Ya. Kenapa aparatur negara seperti PNS, TNI, dan Polri tidak boleh ikutan berpolitik, Pak? Oke. Begini, itu kan teori. Ya. Memang secara formil dinyatakan tidak boleh ikut berpolitik. Tapi misalkan salah satu instansi dari penegak hukum tersebut mengawal calonnya, kan gitu kan, atau titip bicara dengan pada masyarakat, efeknya kan beda jauh sekali, kan gitu. Jadi itu kan hanya formil, hanya formalitas. Iya. Tapi nyatanya enggak, buktinya kan keluarganya kan ikut semua. Iya. Tapi kan PNS, TNI Polri juga nyoblos kan? Enggak nyoblos. Enggak. Tapi keluarganya yang nyoblos. Kalau keluarganya nyoblos itu kan sama aja. Tapi yang satu, yang penting kan sekarang misalkan TNI Polri, dia sekarang ngawal seorang atau dia panggil kepala desa atau kepada kumpul-kumpul desa waktu ada acara. Kalian dukung si A dong, gini kan. Semua kan juga segen. Iya Pak, saya ikut dukung Pak. Yang baju rainbow gitu misalkan gitu kan, ya semua juga pasti ikut. Ya tetap berpengaruh sih. Iya. Dan nggak ada yang kontrol juga ya. Ya bagaimana mau kontrol, dia bilang dia nggak salah. Dia cuma bertamu, dia cuma ngobrol kan tidak ada batasan Pak. Boleh aja kita ngomong apa aja. Oke, ini ada pertanyaan terakhir karena mungkin waktunya juga sudah habis. Dan saya ingatkan lagi ke teman-teman, kita selalu live di hari Rabu dan Jumat di jam 8 malam sampai jam 9 malam. Bagi teman-teman juga bisa mengirim pertanyaan ke DM kita melalui Instagram ataupun melalui TikTok. Nanti kita bacakan di setiap live kita Pak ya. Pertanyaan terakhirnya adalah, apakah Undang-Undang Dasar 45 kalah dengan kebijakan partai? Wah, ini pertanyaan serem juga nih. Gini, Undang-Undang Dasar 45 itu adalah undang-undang yang paling tinggi, yang wajib dipatuhi, diikutin oleh siapapun, dan tiada ada undang-undang atau peraturan yang bisa melebihi dari Undang-Undang Dasar 45. Namun faktanya penjabaran dari Undang-Undang Dasar 45 itu banyak sekali yang bertentangan dengan isi Undang-Undang Dasar 45. Meskipun dalam hal ini kita kan ada undang-undang yang menyatakan undang-undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Tapi faktanya banyak sekali undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang 45, dan pemerintah kelihatannya terkesan seolah-olah membiarkan itu tetap begitu. Nah, kalau Undang-Undang Dasar 45 ya jelas itu bisa direvisi kan gitu, di amandemen kan, ya oleh politikus tentu kan gitu, oleh DPR. Jadi tetap aja kalah ya Pak, sama politikus ya. Iya, kalau dia mau rubah ya menghilangkan pasal ini ya bisa aja, tapi resmi oleh MPR DPR kan gitu kan. Oke, ini ada lagi pertanyaan ditanggung mungkin kalau kita closing nih. Iya, gimana? Pertama dengan ADV Fernandes Nugroho.
Bang, gimana pendapat Abang mengenai RKUHP yang sekarang? Nah, itu sebetulnya udah dijawab tadi. Kalau mau dijawab langsung lagi boleh. Maksudnya RKUHP kenapa? Pendapat Abang tentang RKUHP yang sekarang. KUHP itu dari ini. Berarti bukan RKUHP lagi tuh ya? Ya, RKUHP kan sudah diresmikan menjadi KUHP, ya. Jadi sudah tidak ada RKUHP. Dan KUHP yang baru itu memang sudah disahkan dan berlaku 3 tahun kemudian, yaitu tahun 2026, gitu. Jadi isinya jauh lebih bagus daripada KUHP yang sekarang. Iya. Selanjutnya Pak, apakah kena hukum pidana nggak sengaja nabrak orang stres akibat pengaruh obat di jalan raya? Ya, kalau nabrak orang sampai meninggal ya tetap harus tanggung risiko ya. Iya. Yang ditabrak itu atau yang setir itu stres atau tidak ya itu ya tetap hanya dalil-dalil yang untuk meringankan kalau waktu disidangkan gitu. Ya tetap disidang itu, tetap kena ya. Apalagi di bawah obat ya. Jadi ini Pak, pertanyaan masih dengan pertanyaan yang sebelumnya. Contoh undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Iya. Itu kan ada namanya undang-undang apa ya namanya ya, saya lupa ya. Masalah soal DPR MPR itu, kedudukan DPR itu. Iya. Undang-undang apa namanya ya? Tentang DPR itu. Saya sebentar sambil saya lihat ya apa itu ya. Untuk mengingat lagi. Iya. MD3 ya? Bukan. Saya juga lupa. Mohon ditunggu sebentar. Maklum ini sudah lama nggak dibaca lagi. Saya udah lama sudah nggak hafal saya. Iya. Ini bukan. Iya, Undang-Undang MD3 itu bertentangan dengan pada Undang-Undang Dasar 45. Oh. Iya. Itu ada pasal-pasal yang bukan semuanya, ada pasal yang bertentangan. Iya. Contohnya di sini, Undang-Undang Dasar 45. Saya mohon maaf, saya nggak terlalu hafal ya, pasal berapa, kan menyatakan bahwa anggota DPR tidak dapat dipanggil, tidak dapat diperiksa selama dia menjadi wakil rakyat, ya kan? Daripada Undang-Undang MD3 itu dijabarkan, terkecuali tersangkut masalah narkoba dan korupsi. Dia kan bertentangan. Undang-Undang Dasar tidak menyatakan demikian, tapi diartikan terkecuali, berarti anggota DPR yang terkena narkoba, terkena korupsi bisa diproses. Padahal Undang-Undang Dasar 45 sudah memprotek, melindungi mereka. Selama dia jadi anggota DPR, dia tidak bisa disentuh oleh hukum. Iya. Nah itu salah satu contohnya itu. Dari yang banyak. Ya masih begitu banyak kalau mau dicari. Saya terus terang nggak terlalu hafal ya. Iya. Oke, karena jam sudah jam 9 lebih nih Pak. Kita akhiri dulu pertemuan kita di live ini hari ini. Saya ingatkan kembali teman-teman untuk gabung live kita setiap hari Rabu dan Jumat jam 8 malam sampai jam 9 malam. Bagi teman-teman juga dapat mengirimkan pertanyaan melalui DM TikTok ataupun melalui DM Instagram kita. Ya, dengan tentu saja dengan nama Freddy Yunadi yang kalian tonton sekarang ini bisa kalian langsung tulis di DM. Oke. Mohon izin saya dari tim Pak Freddy Yunadi dengan Ucap dan Efrat dan yang lainnya undur diri. Terima kasih. Selanjutnya Pak. Selamat malam semuanya. Mohon maaf kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang kelewatan atau jawaban saya yang kurang memuaskan. Mohon maaf saja. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Sampai ketemu di minggu depan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.